masuk direkam. Rekam kan enggak boleh suara. KTKP. Pas Maria Setia besi. Gilo mo letes. Di-update. Gilo. Ada 6 orang siapaan gitu. Wah, Irwana 2, Januari 3 Juni. Mama semua. Baik, kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kok ya? Yang Baik, bikin kok ya? kakak-kakak, salam dan bahagia. Yang bikin kok. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di virtual ini. Neng kau ini jadi yang kui. Jadi sebenarnya orang ya. Halo. Kakak-kakak, aksi nyata. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan durasi MIT kali ini 2 JP ya, kakak-kakak. Kembali lagi bersama saya Irwan Ratul Rahman. Kita akan berdiskusi di sini kakak-kakak terkait dengan persiapan aksi nyata, juga memflashback kembali nantinya modul-modul dari modul 1 sampai modul 2 untuk kita merefleksikan kembali apa yang telah kita pelajari gitu. Lebih tepatnya nanti atau ditekankan pemahaman kita di modul 2.1 sampai 2.6 gitu ya kakak-kakak. Baik, lanjut. Kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama seperti biasa. Semoga apa yang kita kerjakan, kita pelajari, dan kita diskusi pada Meet kali ini bernilai ibadah gitu ya. Juga ada kemanfaatan bagi kita guru PJOK, sehingga sedikit banyaknya kita nantinya bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, monggo berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kakak-kakak semuanya, di sini kayak ada gambar meditasi gitu ya. Pengelolaan emosional ini, sosial emosional gitu ya. Gimana kejenuhan kita selama ini, aktivitas kita yang sangat padat gitu ya. Kita tenangkan hati dulu dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus untuk belajar dan memunculkan rasa syukur dan ingin tahu kita dan kebajikan. Itu ya. Monggo kakak-kakak semuanya bisa pejamkan mata dulu sebentar kakak-kakak. Oke. Bisa ya kakak-kakak, kita lepaskan semua penat lah gitu. Pejamkan mata dulu kakak-kakak, mari hirup nafas dalam-dalam.
Tahan dan keluarkan. Monggo lagi kakak-kakak, hirup nafas. Tahan dan keluarkan. Baik, saya rasa cukup lah sebagai pembuka. Bagaimana kita bisa fokus kembali dan apa ya, kita bersyukurlah bisa kembali lagi di virtual ini bersama-sama untuk membahas kelanjutan dari program ini. Tetap semangat kakak-kakak karena sebentar lagi kurang lebih tinggal 6 menit lagi kita sudah usai di program ini ya kakak-kakak. Nah, untuk materi rasanya sudah selesai untuk di ini ya, untuk di apa namanya, modul terkait dengan pembelajaran gitu. Hanya saja kita habis ini lebih kepada memunculkan apa sih hasil kita gitu ke aksi nyata kita gitu selama ini, agar supaya nanti di sekolahnya kakak-kakak semuanya ini, atau mungkin ada yang tanya dari guru PJOK di kecamatan yang kakak-kakak ini, hasilnya yang belajar PKG apa gitu. Nanti diharapkan aksi nyatanya itu ada RPP ya, yang backward design gitu ya. Juga mungkin ada video pembelajaran yang efektif. Tentunya kita sudah di tetap apa namanya, tetap muka kemarin itu sudah bisa menganalisis video kita sendiri, apa sih yang kurang itu. Apa banyak informasinya, apa tidak ada penerapannya mungkin, atau banyak kelolanya gitu ya. Nanti kita sama-sama perbaiki di situ untuk aksi nyata kita sebagai bukti bahwasannya ini loh kita apa namanya, lulusan dari PKG PJOK gitu. Jadi kan diupload di YouTube juga. Jadi saya harap kelas kita nih aksi nyatanya bagus gitu ya. Menunjukkan bahwasannya kelas kita ini meskipun santai tapi hasilnya di aksi nyatanya itu bagus gitu. Oke, kita lanjut. Doa sudah. Mengingatkan kembali kakak-kakak terkait dengan kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak semuanya, agenda kita pada kali ini tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, merefleksikan konten antar materi, koneksi antar materi. Jadi nanti ada slide yang kita diarahkan memflashback pemahaman kita di materi-materi sebelumnya. Kayak misalkan di 2.1 itu terkait dengan strategi mengajar yang efektif. Sampai ke 2.6. 2.6 itu kan kemarin itu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK gitu. Sebenarnya sudah saya rangkum kemarin waktu di tatap muka, bahwasannya di modul ini, misalkan di modul 2.1 esensialnya apa sih, materi esensialnya gitu. Itu waktu tatap muka inisiatif saya sendiri. Waktu saya dulu pelatihan nggak ada ngeresum atau ngerangkum seperti saya itu kakak-kakak. Biar gimana ya, karena saya melihat kalau kita baca semua nih gitu modul, saya rasa lebih bingung kalau kebaca semua. Tapi kalau poin intinya di mana sih, modul 1.1, modul 1.6 lah gitu, ataupun modul 2.2, 2.3 gitu. Nanti kita akan flashback kembali di sini kakak-kakak. Sebagai pengantar aksi nyata kita untuk RPP ataupun video pembelajaran yang efektif gitu ya. Oke, ini kakak-kakak agenda kita. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi itu kurang lebih kita berdiskusi 30 menit, setengah jam ya. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Ini pengantar tugas, penjelasan teknisnya seperti apa.
refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, kemudian dialog, diskusi, tanya jawab gitu, yang terakhir penutup. Kita tidak ada tugas untuk meet kali ini kakak-kakak, hanya saja banyak lebih kepada diskusi gitu ya. Diskusi. Baik, aktivitas yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi nanti dikoneksikan. Di modul 1 itu kan sampai 1.6 ya. Di modul 2 kita banyak di tatap muka. Modul 1 mulai dari perubahan paradigma dalam pembelajaran PJOK terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK itu bukan hanya sekedar untuk prestasi, bukan hanya untuk membugarkan peserta didik kita, dan juga bukan hanya untuk hiburan gitu ya. Oke. Ini kakak-kakak ada pertanyaan. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Oke, di sini kakak-kakak kira-kira keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada di modul berapa kakak-kakak? Monggo kita diskusi. Yang ingat kita flashback. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Modul berapa? 2.1. 2.1 kalau Baik. tidak salah. Mantap Kak Freddy. Masih ingat berarti Kak Freddy ya? Oke, sekarang Kak Freddy atau kakak-kakak yang lain, sejauh apa sih atau materi esensial apa sih yang ada di keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu? Monggo. Ada yang ingat? Di 2.1 itu materi esensialnya itu apa? Terkait dengan keterampilan mengajar yang siap. Kak Siti Halimah, monggo. Aja Siti mak Halimah. tanya mak. Bebek. Putri. Sakar kalah kok. Kalah. Ayo Nek jawab Nek. Apa keliru pencet Kak Halimah? Halimah. Lima kalau meja. Kayaknya. Baik, kayaknya keliru klik raise hand gitu ya. Iya Kak, itu keliru Kak. Akan ada Nek kakak yang lain mungkin ada yang bisa memflashback materi esensial di 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa? Atau apa sih? Apa saja sih gitu? Pembelajaran yang efektif. Oh, cuma satu orang yang membencimu, masih oke lah. Ini semua orang membencimu. Ini pasti kamu yang bermasalah, termasuk barang-barangmu. Apa bedaan? Kak, apa ya? Siapa ya? Kak Ishak, monggo. Ingat Kak Ishak, sudah saya resume ya, kemarin waktu terakhir di tetap muka ini kayaknya. 2.1 itu yang esensialnya apa sih, atau kita belajar apa sih gitu. Katri mungkin pembelajaran yang efektif itu kita harus memperhatikan apa gitu di modul 2.1. Baik. Saya lanjut aja ya kakak-kakak. Di modul 2.1 itu sambil lalu ini diingat kakak-kakak, karena ini pengantar tugas aksi nyata kita nanti. Habis ini kita libur kurang lebih selama 11 hari gitu ya. Di sela-sela libur kita itu kita persiapan untuk membuat video aksi nyata. Pembelajaran PJOK yang efektif lah, yang berpusat pada peserta didik gitu. Di slide ini kita di flashback-kan kembali ke modul 2.1, benar tadi itu. Di modul 2.1 itu materi esensialnya kalau boleh saya rangkum
terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada 9 aspek gitu ya. Ada yang ingat 9 aspek mengajar yang efektif? Tujuan pembelajaran kayak gitu itu ya Kak Irwan. Oh ya, bagus. Ada tujuan pembelajaran. Itu kita di modul 2.1 kakak-kakak. Oh, itu Jadi, modul 2.1 ya. Baca ah, semua kali. coba ada yang ingat 9 aspek Ingat, mengajar PJOK yang satu, efektif itu? Ya tuh. tujuan Apa? pembelajaran. Ya. Baik, tujuan pembelajaran siap. Dua, 2, keterlibatan aktif siswa. keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, Pengajaran diferensiasi. berdiferensiasi. Pengajaran yang berdiferensiasi. 3, yang keempat. Ada pemogresan dan pemantapan konten. Ada Pentahapan pemodresan konten. dan pentahapan konten. Terus yang kelima, Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Oke, yang keenam, Umpan balik. umpan balik, ada umpan balik dari guru gitu ya. Terus yang ketujuh, 7. Komunikasi efektif. ada yang komunikasi efektif. Jadi kita tidak bertele-tele gitu, bisa menggunakan Ya. Q pembelajaran gitu ya. Terus yang ke-8, 8. Penilaian evaluasi. ada penilaian dan evaluasi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah Keselamatan. keselamatan. Baik, tepuk tangan dulu buat Kak Tri. Tepuk tangan. Mantap sekali Kak Tri. Oke. Nek kuning catet dan Kak. Iya, nggak apa-apa. Apa namanya? Setidaknya kita bisa memflashback kembali ke 2.1 gitu ya. Dan juga sebenarnya ada ini ya di 2.1 itu ada 4 karakteristik pembelajaran yang efektif. Juga dibahas kembali di apa namanya? Di tatap muka waktu awal-awal itu kita menganalisis video tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di situ ada analisis video penahapan konten, ada analisis video umpan baliknya, juga ada analisis video pemanfaatan waktu gitu, memaksimalkan waktu pembelajaran gitu ya. Apa banyak kelolanya kelas atau banyak instruksinya ataupun lebih banyak aktivitasnya nih peserta didik kita gitu daripada kita ngelola kelasnya gitu. Pembelajaran yang efektif. Nanti kakak-kakak semuanya tuangkan di video pembelajaran aksi nyatanya gitu. Oke, selanjutnya kemudian ini, slide selanjutnya yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Strategi mengajar ini di tatap muka gitu ya. Ada di modul berapa strategi mengajar kakak-kakak? Strategi mengajar. Oke, ini waktu di hari kedua. Ini kakak-kakak. Strategi mengajar itu ada di modul 2.2. Urutannya tadi 2.1, sekarang 2.2 ini kakak-kakak. Strategi mengajar itu kan kita waktu di tatap muka itu, waktu awal-awal itu kita diarahkan untuk bisa membedakan terkait dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ataupun yang terakhir gaya mengajar gitu ya. Tapi di modul 2.2 itu materi esensialnya lebih kepada selain membedakan tadi itu strategi, metode, model, ataupun gaya gitu ya. Di strategi ini lebih ditekankan kepada strategi mengajar interaksional dan non-interaksional gitu ya. Ada yang ingat yang strategi mengajar interaksional itu apa kakak-kakak? Ataupun non-interaksional gitu? Ada yang bisa mendefinisikan? Monggo. Apapun bahasanya yang penting ngena gitu. Gak harus sesuai dengan buku gitu. Kira-kira yang interaksional itu kayak apa sih? Kalau dalam mengajar gitu.
Kalau non instruksional gitu kayak apa sih kalau dalam mengajar di PJOK gitu. Ada yang ingat? Kak Freddy mungkin ingat Kak Freddy? Atau Kak Agung Alafni Windianto? Kalau yang intraksional itu yang gimana? Non intraksional itu gimana? Baik. Jadi ini kakak-kakak, saya kuatkan kembali ya terkait dengan modul 2.2 ini strategi mengajar yang esensialnya di strategi intraksional dan non intraksional. Kalau yang intraksional itu instruksi yang kita berikan atau cara yang kita berikan baik itu penjelasan ataupun apapun demonstrasi gitu ya yang berkaitan dengan konten atau materi pembelajaran itu yang intraksional. Kayak misalkan kita menjelaskan pembelajaran hari ini terkait dengan konten materi permainan bola voli gitu ya. Dalam permainan bola voli ini dimainkan oleh dua tim dan bla 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 dan semacamnya, itu berarti strategi intraksional gitu ya. Kalau yang strategi non intraksional ini lebih kepada pengelolaan kelas kakak-kakak. Non intraksional itu lebih kepada pengelolaan kelas. Seperti misalkan sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik kita ini melakukan pembiasaan membersihkan atau mensterilkan sampah gitu ya dalam lapangan di lapangan gitu ya untuk tidak ada sampah. Jadi anak-anak diminta diberi instruksi gitu yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran ataupun yang lain bisa mungkin terkait dengan baju dalam PJOK. Kesepakatan kelasnya apa ya anak-anak? Monggo sekarang yang nggak pakai baju silakan ambil bajunya dulu ganti gitu. Itu juga salah satu contoh strategi non intraksional. Oke, baik kakak-kakak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak kira-kira ini ada di modul berapa ya kakak-kakak? Model pendidikan gerak. 2.3 ya. Ya, mantap, Catri. Benar sekali, cakep. Itu di modul 2.3 waktu tatap muka kita ya. Kira-kira nih, materi esensial yang ada di model pendidikan gerak itu apa kakak-kakak? Gimana Kak? Model yang Di esensial. 2.3 kan model pendidikan gerak itu materi yang esensial yang saya pernah bilang itu saya rangkum waktu itu kira-kira apa sih? Kita belajar apa sih di sana gitu? Model pembelajaran kan ada 3 Kak. Ya, ya benar. Ya. Nah, Ada model gerak, ada model kebugaran, dan ada model SEM. sekarang model pendidikan geraknya esensialnya yang mana? Gimana Kak Teri? Model yang esensial. Nah, kita membahas apa sih di? Hah? Model gerak ya Kak. Iya, model tadi Bang tahu aduan. Ya monggo, yang lain mungkin sambil lalu mendengarkan. Mungkin yang lain bisa menambahkan gitu. Di Model gerak pendidikan gerak kita membahas apa ya kakak-kakak? Tentang apa sih? model gerak Kayaknya itu konsep di sana. Kayaknya konsep apa gitu? kayak konsep itu ya di dalam model Ya. gerak. Konsep itu kan ada 4 Kak. Konsep gerak itu kan Bah. ada 4. Ya. Cakep ya, benar. Ada konsep gerak Karyadi melalui dulu, tubuh. Karyadi dulu. Monggo Kahar.
Kayaknya raise hand. Karyadi. Apa kepencet Karyadi? Izin Kayaknya masuk, izin kepencet. masuk. Masuk Karyadi. Bentar, Kepencet bentar, bentar. Karyadi. Di sambil mandi. Sambil mandi jangan sambil Ya, mencet monggo kalau ngarah. dilanjut, Yatri. Kalau masih ingat ada Ada konsep di sana. ada 4 konsep gerak, Konsep. Kak. Ya, konsep gerak, Ada konsep tubuh, konsep ada tubuh, konsep usaha, ada konsep usaha, usaha. keterhubungan dan ruang. Oke. Jadi di modul 2.3 itu kita belajar tentang konsep ya, esensialnya ya, konsep gerak itu di mana ada 4 di situ. Ada konsep tubuh, ada konsep keterhubungan, ada konsep gerak, dan juga ada konsep apa tadi? Konsep tubuh, konsep ruang, konsep Tubuh, gerak, dan usaha, gitu ya. keterhubungan, dan Ya. ruang. Gini Kak Tri, tadi Kak Tri membahas model itu kan ada 3. Iya benar. Ya. Yang direkomendasi model pendidikan atau model pembelajaran di PJOK itu yang direkomendasi ada 3. Sebenarnya ada, kalau nggak keliru ada 9 atau 11 gitu di model pendidikan itu. Tapi direkomendasi di PJOK itu ada 3. Yang pertama, kita model pembelajaran kita nih, apa model pendidikan gerak, apa model pendidikan kebugaran, ataupun sport education, kan seperti itu. Ya. Oke, di modul 2.3 itu hanya membahas tentang model pendidikan gerak, di mana materi esensialnya ada di konsep gerak. Konsep gerak itu ada 4, ada konsep tubuh, konsep usaha, konsep keterhubungan, dan konsep ruang gitu ya. Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di model pendidikan gerak, ini kira-kira kan paradigma di modul 1 titik berapa ya? 1.2 ya, kalau nggak keliru ya, paradigma tentang perubahan diri. Oh, 1.1. Perubahan pembelajaran pandangan ya dalam pembelajaran PJOK itu terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK yang bukan hanya sekedar hiburan gitu ya, bukan hanya sekedar mencari prestasi ataupun membugarkan peserta didik. Itu kira-kira melalui model pendidikan gerak, anak-anak yang aktif bergerak gitu itu sudah menunjang Kak kepada paradigma PJOK yang menumbuh kembangkan peserta didik kita secara holistik gitu, baik secara afektif, psikomotor ataupun kognitifnya, yang bisa dimanfaatkan di dunia nyata mereka ataupun menjadi pembelajaran yang bermakna gitu. Paradigma itu ada di titik 1 titik modul 1, Kak. Modul 1.1 ya, Ya. awal-awal ya. Nah, Ya. kita kaitkan ini sebenarnya dari modul 2.3 ke modul 2.1 ada koneksi enggak, bahwasannya melalui pembelajaran kita konsep gerak itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran PJOK yang mengaktifkan peserta didik kita sepanjang hayat aktif bergerak gitu. Oke, kita lanjut ke ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran. Ini di tatap muka sudah kita bahas juga di 2.4 ya. Model pendidikan kebugaran ini esensialnya adalah aktivitas kebugaran melalui mungkin dengan pembelajaran program FITT. Peserta didik itu bisa merancang ataupun kita mengasih rancangan kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran kebugaran, bisa mungkin dengan apa namanya,
membuat program latihan gitu ya. Dan poin intinya adalah nanti nilai tes ataupun tes akhirnya itu bukan menjadi acuan nilai kepada peserta didik gitu. Karena sesuai dengan paradigma di modul 1.1, pembelajaran PJOK itu bukan untuk membugarkan peserta didik gitu. Pembelajaran PJOK intrakurikulernya ya di sekolah ya. Karena tidak mungkin dengan 1 minggu sekali menurut dengan konsep kebugaran itu tidak bisa membugarkan peserta didik gitu. Dan minimal dalam 1 minggu tiga kali latihan gitu kalau untuk bugar ya, atau 4 gitu. Dan itu dalam jangka waktu lama program latihannya, minimal 3 bulan gitu. Oke, selanjutnya di slide yang terakhir yaitu di 2.5 kemarin akhir tatap muka kita itu belajar terkait dengan sport education model. Di sini juga bisa menjadi model pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Baik di intra ataupun di ekstra juga ataupun di kokurikulernya gitu. Di mana sport education model ini ada 7 sintaks gitu ya, ataupun langkah-langkah yang harus dilalui. Dimulai dari apa namanya? Ada yang ingat kakak-kakak? Kira-kira sport education model ini ada 7 langkah gitu ya. Oke, baik. Karyadi mungkin ya. Raise hand Karyadi, apa kepencet Karyadi? Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Karyadi. Terkait ini SEM ini tadi ada berapa tadi ya? Ada 7 kayaknya ya. 7 langkah Ya, yang harus di ini ya. Langkah tadi ada 7. Yaitu nomor 1-nya itu memahami konsep SEM itu sendiri. Terus nomor 2-nya ini menganalisis kebutuhan dan daya dukung. Jadi terus nomor 3 menganalisis manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik. Nomor 4 merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah SEM-nya dalam pembelajaran PJOK. Nomor 5 mengintegrasikan fungsi dan makna PJOK melalui sport education model. Nomor 6 merefleksikan hal baik dari SEM, kelebihan, kekurangan, dan rencana tindak lanjut. Terus? Oh, di sini kok 6 ya? itu di definisi ya mungkin ya. Iya, di capaian pembelajaran. Kalau yang ini Kak Haryadi. Ya. Kalau kita ingin melaksanakan SEM itu gitu ya, itu ada kemarin kan ada 7, mulai dari pengelolaan musim gitu ya. Ingat Kak Haryadi? Oh, pengelolaan musim, Habis itu apa? Afiliasi. Nah, penyiapan pertandingan formal, terus puncak pertandingan, terus festival akhir pertandingan. Pencatatan pertandingan dulu kayaknya Kak Haryadi. Puncak 1, 2, 3, 4. Kalau lihat di mind map sampean, lihat di mind map ya. Model sport education ya, di mind map. Di mind mapnya itu kurang. Oh, kalau di halaman itu ada setelah puncak pertandingan ada pencatatan pertandingan dulu. Setelah itu ada festivity-nya, ada festivalnya, dan evaluasi atau refleksi gitu yang terakhir ya. Oke, siap. Jadi tahap itu yang perlu dilalui kalau kita memberi suatu pembelajaran SEM di sekolah ya kakak-kakak. Biar tidak kucuk-kucuk langsung puncak pertandingan selesai. Gak ada, biasanya yang sering terlupakan ini di evaluasi kakak-kakak. Dan sport education model itu bukan dirancang cuma 1 pertemuan atau 2 pertemuan gitu ya. Minimal itu 3 bulan kakak-kakak.
Jadi kalau kelas atas di SD khususnya kelas 6 4, 5, 6 bisa sih menerapkan itu gitu ya. Kalau kelas SMP sudah bisa, apalagi SMK, SMA gitu. Program ini kalau menurut saya lebih efektifnya di kokurikuler kayak P5 gitu ya, lebih efektif gitu. Oke, kita lanjut. Baik, terima kasih cakep Kak Aryadi telah bisa flashback kita ke pembelajaran sport education model. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang terakhir kemarin kakak-kakak. Terakhir kemarin, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan asesmen otentik? Monggo kakak-kakak siapa di sini? Jangan Kak Haryadi terus nih, yang lain. Kak siapa ya? Amina. Amina. Kamina. Kamina. Asesmen otentik, pemahaman Kak Oh, Amina kemarin. baru, 2 hari yang lalu. kemarin. Ayo, semangat. Baru kemarin. Asesmen otentik. Di modul 2.6 itu. Asesmen otentik. Kira-kira esensialnya apa sih di modul 2.6 itu? Karena gini kakak-kakak, nanti aksi nyata kita, video pembelajaran kita itu bisa mengoneksikan pemahaman kita dari modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif, karena ada 9 aspek gitu ya, sampai ke 2.6 terkait dengan asesmen otentiknya. Harus terlihat di video pembelajaran kita gitu. Supaya biar ada bedanya, oh kita ini lulusan PKK PJOK gitu. Ada apa namanya suatu perubahan lah cara mengajar kita gitu, bisa terlihat gitu. Ataupun gini, kelas kita yang sebelum-sebelumnya itu santai, yang penting esensialnya di modul ini ada, kita buktikan bahwa kesantaian kita itu terbukti di aksi nyata kita. Aksi nyata kita itu kan berupa bisa video pembelajaran ataupun RPP yang berkode desain gitu ya. Gimana Kak Siti Aminah? Ya, iya. Apa Kak pertanyaannya? Terkait dengan asesmen otentik. Asesmen otentik. Kemarin itu kira-kira apa sih asesmen otentik itu dalam pembelajaran video Kak? Apa Pakai ya? bahasanya Kak Aminah gak apa-apa. Bahasa Madura gak apa-apa kalau Hasil belajar siswa secara komprehensif mungkin ya, mencakup ya. sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, terus Udah. ada yang bisa menambahkan? Benar Kak Siti Aminah, tapi masih kurang. Ya. Komprehensif, bisa terlihat di sana keterampilan pengetahuannya gitu, ataupun sikapnya. Apalagi ya asesmen otentik itu? Lanjutan dari itu. Gimana Kak Aminah? Apakah butuh bantuan? Butuh Putri. Putri, monggo dibantu Putri. Asesmen otentik Putri. Dalam pembelajaran video Kak Putri. Kahar? Asesmen otentik. Asesmen otentik ya. Beri itu. Yaitu penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata. Wah, dalam konteks untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Nah, terima kasih, cakep sekali Kak Haryadi. Jadi poin intinya itu adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa, oleh guru yang menghadapkan siswa ke dunia nyata mereka, gitu ya. Jadi kalau kalau tujuan pembelajarannya mungkin kontennya di materi sepak bola, ya nanti asesmennya anak-anak peserta didik kita itu bermain sepak bola, gitu ya. Bisa lapangannya dimodifikasi.
Dan itu ada di, kalau video pembelajaran ya, menganalisis video pembelajaran itu ada di penerapan. Kemarin kan banyak penerapannya nggak ada gitu ya. Itu ada di penerapan. Kita waktu penerapan bisa melakukan asesmen otentik gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau di kelas rendah, kan kita agak ngajari ke, misalkan kelas 2 nih, atau kelas 3 lah, kelas 3. Kelas 3, kita tidak mengajari gerak dasar dalam permainan invasi, sepak bola, bola voli, takraw misalkan seperti itu. Kita cuma mengajari gerak fundamental mereka kayak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif gitu ya. Lompat, lari, ataupun Lempar. jalan gitu. Kira-kira asesmen otentiknya seperti apa sih? Ada yang bisa memberi angan-angan gitu? Pakai permainan apa gitu? Bisa. Ini terjadi pertanyaan waktu generasinya saya, kakak-kakak. Loh, kalau kelas bawah, kita mau otentik seperti apa? Permainan apa gitu? Dan kebetulan saya yang bantu jawab. Monggo. Ada yang bisa bantu jawab dari pertanyaan tadi? Baik, kita gini. Kalau misalkan kita mengajari kayak misal apa namanya di konten tujuan pembelajaran kita di kelas bawah, peserta didik dapat atau mampu menghaluskan gerak fundamental lokomotor, non lokomotor atau manipulatif dalam aktivitas permainan kecil secara mandiri ataupun berkelompok gitu ya. Kita bisa nih nanti memakai asesmen otentiknya kayak permainan jala ikan, permainan tradisional ataupun apa ya, permainan bintang beralih gitu ya. Intinya mereka dengan melakukan aktivitas sebelumnya itu penghalusan, berjalan ataupun permainan lempar tangkap ataupun lompat-lompat gitu ya. Nanti di penerapan ataupun di asesmen otentiknya kita hadapkan apa yang mereka pelajari, lompat-lompat, zigzag mungkin gitu ya. Kita hadapkan di dunia permainan mereka. Kayak bisa sih kita melakukan asesmen otentik di permainan jala ikan kayak kemarin tuh bisa, ataupun bintang beralih, ataupun kita bisa memodifikasi permainan apapun, permainan kecil gitu yang bisa mengakomodir terkait dengan penghalusan gerak fundamental peserta didik kita. Seperti itu kakak-kakak, gambaran dari saya. Siap. Kalau di video pembelajaran saya itu kan aktivitas lempar tangkap, aktivitas melempar kepada sasaran. Apa sih asesmennya nanti? Saya ambil asesmennya di permainan apa namanya, boy-boyan gitu, permainan boy-boyan, tradisional boy-boyan. Penerapannya di sana saya. Gambarannya seperti itu. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Oke, ini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di situ harusnya kita mempunyai tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK yang telah kita pelajari di modul 1.1 terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK bukan hanya untuk berprestasi gitu ya, bukan hanya untuk membugarkan peserta didik ataupun bukan hanya sekedar hiburan. Lebih dalam daripada itu, bahwasanya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu kita menuntun tumbuh kembangnya peserta didik kita secara holistik, baik
psikomotor, kognitif ataupun afektif mereka, sehingga melalui pembelajaran PJOK di sekolah mereka bisa memanfaatkan di dunia nyata mereka ataupun menjadi pembelajaran yang bermakna. Itu ya kakak-kakak. Sekarang di aktivitas kedua, yaitu terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Kakak-kakak, aksi nyata ini bentuk bukti bahwasannya kita ini sudah belajar dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.6 gitu ya, terkait dengan materi atau pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu nanti kita tuangkan ke dalam pembuatan video aksi nyata kita, video. Baik yang sebelumnya itu kita yang sudah menganalisis, berarti pembelajaran kita sebelum-sebelumnya itu lebih banyak informasinya nih daripada aktivitasnya gitu. Oh, lebih banyak kelola kelasnya nih daripada peserta didik kita yang bergerak. Oh, lebih banyak peserta didik kita yang menunggu nih daripada yang bergerak gitu ya. Ataupun Berarti tidak ada berarti tidak nanti ada bikin penerapan. Iwan. Gimana? Bikin lagi berarti video pembelajarannya. Kalau sekira menurut Kak Amina kemarin itu gak efektif pembelajarannya, kan kemarin kan menganalisis videonya sendiri. Go. Iya. Nanti kita Untuk libur materinya kurang lebih 11 hari kakak-kakak. Kita akan libur kurang lebih 11 hari. Di situ kita membuat, oh ini loh kita lulusan PKG gitu. Karena di-upload di YouTube nanti kakak-kakak. Jangan sampai terkait ketentuan-ketentuan lainnya, Mak. Terkait nanti habis ini Kak. Habis ini Kak. Untuk Ini cuma materinya, materi pembelajaran di video itu apa sama dengan yang kemarin? Apa kita Boleh. buat yang lain? Boleh Kak Tri. Pakai RPP kemarin diperbaiki atau disempurnakan gitu ya. Disempurnakan, mungkin tidak ada sistem testingnya. Ataupun videonya tidak ada penerapannya, tidak ada video penerapan asesmen otentiknya mungkin gitu. Kurang lebih nanti saya kasih gambaran, kalau nggak punya saya, punya teman saya gitu. Seperti ini loh Untuk gitu. waktunya Kak. Untuk waktu monggo saya jelaskan habis ini. Siap. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh saya sendiri nanti kakak-kakak. Tapi gini, meskipun saya yang nilai kakak-kakak, karena ini diupload di YouTube gitu ya, usahakan satu, kakak-kakak jangan mempermalukan diri sendiri gitu. Kedua, buktikan bahwasannya kakak-kakak ini meskipun kita santai belajar di kelas kita, di kelas 3 ini, esensinya dapat kita buktikan di aksi nyata gitu. Siap. Oke. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, RPP ya kakak-kakak, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi gampang kalau terkait dengan refleksi ini bisa saya pandu gitu kakak-kakak. Kalau untuk yang video pembelajaran ini kakak-kakak, mungkin kakak-kakak harus melakukan sendiri gitu. Ini kakak-kakak bisa di screenshot kakak-kakak atau saya screenshotkan. Bentar. 30 menit rekaman video pembelajaran Screenshot awal. Kak. SS kasih Ya, ke saya kirim ke grup. Ya. Testimoni. Testimoni ini seperti apa, Pak? Testimoni. Ini ya. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG ini, kakak-kakak. Keberpihakan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat, bisa menggunakan yang kemarin, diperbaiki kalau ada yang kurang itu ya, atau buat lagi gitu. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK praktik mengajar ini kakak-kakak di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan itu biasanya kakak-kakak. Ini bisa diedit yang pertama ini kakak-kakak. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Ini yang tidak bisa diedit kakak-kakak. Pembelajaran inti itu mulai dari pemanasan ya, sampai dengan di penambahan konten itu ada penahap informasi, ada penghalusan, dan memulai dari penghalusan dan ekstensi penerapan sampai pengulangan itu jangan diedit kakak-kakak. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir yaitu penutup. Di situ kan ada biasanya ada refleksi ya, ada testimoni, umpan balik juga kan. Ya kayak semacam refleksi juga testimoni ini. Yang intinya yang tidak bisa diedit itu 30 menitnya kakak-kakak. Kegiatan intinya jangan diedit gitu. Biar kelihatan nanti ada asesmen otentiknya di sana. Di akhir 30 menit itu sisakan kurang lebih, kalau saya biasanya itu kurang lebih 10 menit atau minimal 7 menit lah untuk melaksanakan asesmen otentik. Jadi di sana anak-anak bermain ya penerapan itu. Bisa asesmennya itu anak-anak sudah bermain, bisa penilaian guru ataupun peer assessment, penilaian teman, ataupun kita ngasih tugas nih penilaian diri gitu. Silahkan dipilih mau pakai teknik yang mana kakak-kakak. Video pembelajarannya nanti. Dalam menilai aksi nyata, saya perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunduh. Lanjut. Penjelasan teknik yang sengaja. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan ini menurut Mary Ebner. Ini ada moda penugasan mandiri kakak-kakak terkait dengan aksi nyata dengan tujuan pembelajaran khusus. Kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nih. Yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar kakak-kakak ini untuk satu pertemuan ya kakak-kakak. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana atau desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Pertama, dapat melalui dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Jadi yang dulu itu bisa dibuat gitu kakak-kakak. Kalau sekiranya RPP-nya sudah sesuai dengan backward design. Intinya sesuai dengan backward design ya kakak-kakak. Ada tujuan pembelajaran, ada asesmennya, ada langkah-langkahnya gitu. Oke, yang kedua, yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam. Ini juga di video pembelajaran kita itu tampakkan bahwasannya kita sudah belajar pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya kakak-kakak. Kemudian
hilangkan isu-isu sosial kayak peserta didik yang obesitas gitu, tidak bisa terlibat dalam pembelajaran PJOK gitu. Masukkan juga, silakan tunjukkan kakak-kakak bahwasannya kakak-kakak ini bisa melakukan langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Kita nanti akan juga saya ini ya kakak-kakak, saya kasih contoh, baik punya saya ataupun punya teman saya, kayak gini loh lulusan PKG PJOK gitu, pembelajarannya efektif gitu, sesuai dengan 9 aspek keterampilan mengajar yang efektif gitu mungkin. Kemudian yang kedua ada menggunakan pilihan salah satu model interaksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sport education, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kakak-kakak model pembelajarannya silahkan dipilih nanti kakak-kakak untuk videonya. Apa mau pakai model pendidikan gerak, apa mau pakai model pendidikan kebugaran ataupun sport education. Tapi rasanya kalau satu pertemuan ini yang diminta satu pertemuan. Untuk sport education ini tidak maksimal gitu ya kakak-kakak. Kalau saya menyarankan lebih kepada milih ke model pendidikan gerak gitu kakak-kakak. Untuk video aksi nyatanya nanti. Masalah kontennya monggo terserah kakak-kakak, disesuaikan sendiri. Bisa pakai konten yang dulu waktu video awalnya itu, nanti dikembangkan menjadi lebih baik apa yang kurang atau yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian yang ketiga, apalagi Kak Riyadi nih, Kak Riyadi kayaknya wajib nih, karena siap. sebagai mentornya PPG Daljab gitu, harusnya sudah, wah ini saya bisa mencontohkan nanti kalau ada yang tanya gitu. Siap. Oke, Tanggal yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik ya. RPP-nya itu ada lampiran asesmen otentik. Nanti saya kirim contohnya juga seperti apa. Gini kakak-kakak, kenapa saya sering kasih contoh gitu ya? Karena waktu saya dulu memang mencari sendiri dan itu menguras waktu kakak-kakak. Dan saya belajar juga cari contoh kakak-kakak. Selain buat sendiri, contohnya dulu seperti apa, baru saya buat sendiri. Dan yang saya yakini, gini kakak-kakak, kenapa negara Cina sekarang kok bisa mencipta apa gitu. Dulu negara Cina itu menurut saya itu lebih banyak meniru dulu. Gak apa-apa meniru aja, meniru dulu ATM sampai bisa mencipta sendiri. Itu salah satu yang saya berikan contoh gitu ya kakak-kakak, diharapkan nanti bukan hanya memodifikasi gitu, bahkan bisa mencipta, dan itu bisa aslinya saya bisa melaksanakan kayak membuat apa namanya perangkat pembelajaran gitu ya, itu ciptaan saya sendiri sebenarnya kakak-kakak ya, berawal dari meniru kakak-kakak. Oke lanjut, ini aspek penilaian kakak-kakak. Untuk saya aslinya untuk menilai ini, mengembangkan lingkungan belajar efektif, di situ ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar biar tidak terlalu bingung nanti kakak-kakak. Saya apa namanya ambil kesimpulannya saja di video pembelajaran kakak-kakak itu. Silakan, kemarin itu Kak Windy sudah banyak yang, Kak Windy, Kak apa lagi ya, Kak Freddy kayaknya, Kak Tri juga pembelajarannya di analisis video itu banyak yang sudah efektif gitu ya, hanya saja mungkin enggak ada di penerapan enggak ada, dan asesmen otentiknya enggak ada. Nah, nanti kakak-kakak ini membuat atau perbaiki gitu ya video pembelajarannya, munculkan asesmen otentik di sana. Di mana waktu ngapain di penerapan? Anggaplah gini kakak-kakak, itu pertemuan terakhir di lingkup materinya. Misalkan di materi
sepak bola ya gitu ya. Anggaplah itu di akhir materi pembelajaran sepak bola gitu. Jadi asesmennya itu ada di video itu. Oke. Ini refleksi. Ini setelah mengunggah video pembelajaran kakak-kakak, nanti ada di sana ada menu refleksi kakak-kakak yang berkaitan dengan what, so what, no what nanti menggunakan framework Burton ya. What, so what, no what ini. Tak screenshotkan saja. Kalau yang ini gampang kakak-kakak. Taruh di grup. Oke, oh ini kalau untuk yang berefleksi, poin berefleksi. Jadi di tugas refleksi itu kakak-kakak diminta jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi terkait dengan aksi nyatanya video pembelajarannya. Jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Bersikaplah selektif, lihatlah ke masa depan gitu. Untuk mungkin kalau kita tidak bisa merubah secara keseluruhan karena terbentuk dengan kontekstualnya, ada sedikitlah yang akan kita rubah gitu untuk menjadi lebih baik dari kita ataupun sekolah ataupun peserta didik kita gitu kakak-kakak. Ini rubriknya untuk saya kakak-kakak sebenarnya untuk menilai kakak-kakak. Lini masa di sini ada penyusunan aksi nyata RPP modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Di sini kakak-kakak langsung mempersiapkan aksi nyatanya kakak-kakak. RPP-nya gitu, menyusun aksi nyata pembuatan video, habis itu kemudian upload RPP-nya atau video pembelajarannya kalau sudah jadi, kemudian penilaian karya nyata dan refleksi ya setelah diunggah itu, kemudian yang terakhir nanti aksi nyata tatap maya lagi kakak-kakak, kita bahas lagi tatap maya, kurang lebih kita break libur ya 11 hari kakak-kakak. Mulai dari besok nanti sambil lalu kalau ada waktu senggang saya mohon kakak-kakak untuk membuat video pembelajaran karena ini tugas saya dijadikan tugas akhir nanti kakak-kakak aksi nyatanya diupload di YouTube, tunjukkan bahwasanya kakak-kakak semua ini kakak-kakak hebat, guru-guru hebat yang telah bisa mengais pembelajaran materi esensial yang ada di PKG PJOK ini terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, penerapan asesmen otentik gitu ya kakak-kakak dan semacamnya. Monggo sedikitlah ada perubahan gitu kakak-kakak. Biar ada bedanya lulusan PKG sama mungkin PPG gitu kakak-kakak. Karena di PPG tidak sekonkret ini kakak-kakak. Dan diskusi dan tanya jawab. Kurang lebih kita waktunya 15 menit lagi kakak-kakak. Monggo apa yang ingin ditanyakan terkait dengan aksi nyata ini kakak-kakak. Kak, boleh nanya enggak? Baik, monggo Katri. Terkait dengan video yang saya buat itu kan katanya kurang penerapannya. Mantul suaranya Katri. Lo jelas Putri. Oh jelas ya. Saya dulu. Halo, Anggar. Jelas? Nah, cakep. Nah, kan video itu saya sudah buat. Ya. Nah, itu pun apanya, Kak? Konsep Kira-kira asesmen otentik ada nggak di video Katri ini?
konsep Asesmen otentiknya dimasukkan nggak di dalamnya ini? Di dalam videonya. itu belum, kemarin kan buat video itu kan belum tahu tentang Iya. konsep otentik. Jadi ya Nah, salah satukan. oke, nanti mungkin gini Katri, saran saya itu di sampean itu kayaknya sudah efektif gitu ya, hanya saja nanti tunjukkan penerapan asesmen otentiknya gitu Katri. Jadi Katri ini bisa memilih pakai teknik penilaian guru ataupun penilaian antar teman peserta didik gitu ya, ataupun peserta didik bisa memilih bisa menilai dirinya sendiri. Ya tentunya dengan rubrik yang sudah disediakan oleh Katri. Itu Katri. Berarti itu Sebagai saya ini juga Katri. penilaian penilaian sesama peserta didik ya. Nah, bisa Katri. Bisa. Nanti sediakan saja rubriknya, munculkan di videonya itu Katri. Link saya belum efektif ya Mas. Siap-siap. Gimana Jelas, Kak Mas Haji. Raji? Punya saya belum efektif. Punya Kak Mas Raji masih, kalau saya rasa lihat belum ya Kak Mas Raji. Nanti buatlah Kak Mas Raji, buat kenang-kenangan gitu Kak Mas Raji. Oh ini loh dulu saya pernah ngikutin program PKG PJOK gitu. Jangan lupa 30 menit yang nggak boleh diedit ya Kakak-kakak. Itu Masih 30 menit itu kairuan intinya apa dari awal sampai Inti. akhir? 30 menit itu inti. Ya lebih nggak apa-apa Kakak-kakak. Lebih 35 gitu. Nggak pas. Nggak harus pas 30 menit lah. Iya, soalnya kan siswa yang Karena habis itu setelah upload di ini ya, dianggaplah YouTube gitu ya, linknya nanti tautkan. Kita ada analisis video kembali nih, tapi berkelompok kakak-kakak. Analisis video nanti sudah efektif nggak nanti video kita itu gitu. Secara daring kakak-kakak. Habis itu sudah tinggal bukti karya. Bukti karya itu bisa berupa RPP kita ataupun video pembelajaran kita. Kalau dirasa video pembelajaran kita itu yang efektif, kita masukkan upload di ini nanti ya kakak, masih lama ini, upload di PMM sebagai bukti karya gitu, yang memvalidasi saya. Dan harapannya ini kan ditonton jadi referensi kan kalau di bukti karya itu guru se-Indonesia lah kalau mau memuat mencari referensi di PMM, ayolah kita sebagai lulusan PKG jangan memberi referensi yang menyesatkan gitu Kak. Kalau misalkan nanti buat video sebelum diupload dikirim ke Mas Irwan dulu, suruh cek gimana Mas? Boleh nanti saya ini Kak Mas Raji. Apa yang sudah sesuai apa enggak gitu. Tapi saya tidak menarget ini kakak-kakak. Tidak menarget sama dengan generasi saya ataupun fasil yang perfect gitu ya. Saya lebih kepada melihat lompatan dari video kakak-kakak sebelumnya ini ada perubahan nggak cara mengajarnya setelah mengikuti program PKG ini gitu. Kalau saya pribadi kalau harus menilai ya seperti itu. Tapi kakak-kakak kalau ingin menilai dirinya sendiri untuk dijadikan kenang-kenangan ataupun bahan referensi gitu ya, ya silahkan buat yang terbaik kakak-kakak. Monggo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin yang dari ini ya, dari Kak Windy ataupun Kak Yudi yang sudah, Kak Tri mungkin, Kak Tri juga, Kak Tri Maulidi yang sudah membuat video UKIN gitu. Ada yang tanya gitu mungkin. Selamat ujian aja. Saya alhamdulillah libur Tanggal 11 berapa, hari ini masih dapat belajar tryout kakak-kakak. Tanggal berapa Pak Mas Irwan? 17. Belum saya lihat jadwalnya saya.
Tapi kayaknya di grup sudah muncul katanya jadwalnya. 17 kayaknya PJOK. 11 PJOK ya. 17. Wah, 11 besok. 17. Oh, 17. Ya aman. Masih aman. Nah, kita kembali lagi ke tanggal 19 kayaknya kakak-kakak. Menit lagi. Silama. Ya, saya mohon nanti di sela-sela liburnya Meet ini, kakak-kakak bisalah satu hari menyempatkan pasang kamera di sana, silakan buat video gitu loh. Tapi ya kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Kak Irwan. Ya, gimana Kak Tri? Mau nanya dong, Mak malu. Gampang Alima, nanti saya yang tag videonya itu. Kak Lima udah mau buat video lagi katanya. Lah serbek. Tinggal menerapkan asesmen otentiknya nanti gampang itu. Kak, asesmen otentik itu seperti apa? Kalau tadi kan konsep apa ya? Penerapannya kurang. Kalau asesmen otentik itu seperti apa? Silakan Kak Riyadi, bantu jawab. Menurut saya Bu Putri, Iya, Bapak. asesmen otentik itu dilakukan oleh guru pada waktu siswa itu melakukan penerapan tadi itu. Jadi bisa dimunculkan di situ seolah ya kalau memang teorinya ya menilai. Tapi kalau di video itu kan kadang banyak kata seolah-olah itu. Jadi muncul pada waktu permainan itu atau penerapan itu guru memunculkan saya pada waktu anak-anak bermain ini akan menilai gitu seperti itu. Jadi nilai geraknya dinilai, apalagi disebutkan poin-poinnya apa sih yang dinilai seperti itu malah bagus. Kalau bayangan saya nanti untuk siswa lebih efektif bisa apa istilahnya tidak ada yang diam. Iya. Jadi siswa itu bisa melakukan penilaian. Jadi dua kelompok. Di asesmen ya? Ya, di asesmennya. Jadi dua di bayangan saya nanti. Jadi satu guru melakukan penilaian otentik, terus siswa yang lain melakukan penilaian antar teman seperti itu. Jadi biar yang duduk atau yang itu biar tidak istilahnya biar nganggur. Biar tidak nganggur, biar ada kegiatan. Masuk ini pembelajaran efektifnya ini. Ya makanya ini di bayangan saya, cuma nanti belum tapi kalau penilaian Mas Irwan nanti prospek yang paling bagus itu saya. Soalnya saya dari enggak buat, dengan buat aja saya sudah bagus kan seperti itu. Katanya tadi progres Mas Irwan ya. Dengan saya buat aja nanti. Tapi saya ini Kak Aryadi, saya berharap lebih. Kak Aryadi ini saya berharap lebih sebagai ya selaku guru pamong PPG gitu ya. Jadi ada. Kalau Mas Irwan, gimana Kak? Kalau pemahaman seperti ini gimana? Keliru apa enggak? Penilaian asesmen otentik itu penilaian terhadap siswa melalui sebuah permainan sesuai dengan materi yang disampaikan. Gimana itu, Bang? Penilaiannya itu melalui sebuah permainan, aksi nyata. Boleh Kak, kakak-kakak yang lain. Masuk enggak? Penilaian otentik itu kan penilaian aksi nyata Pak Dian melalui sebuah anggap dulu kayak passing bawah atau passing atas. Dia itu melakukan penilaian otentik itu melalui sebuah permainan nyata di mana siswa itu pada saat melakukan passing pada saat bermain itu benar apa tidak seperti itu. Ya, bukan pada saat
praktek sendiri-sendiri kayak gitu loh Mas. Apa Oh, betul iya. seperti itu? Betul Pak Misraji, sangat betul sekali. Gimana Kak Amina? Betul gak Kak Amina? Halo, Ada tedung buat Mbak Amina? Aminana. Ya Kak Mesraji, cakep sekali Kak Mesraji. Ya memang seperti itu, pengertian juga tadi contohnya itu benar. Jadi asesmen otentik itu kan biasanya kita asesmen itu kayak parsial ya. Kalau kita mengajarkan passing bawah ya nanti waktu penilaiannya anak-anak melakukan passing ke tembok gitu misalkan ya. Bukan seperti itu kita menilai secara parsial. Secara parsial itu. Otentik itu kita menghadapkan peserta didik kita, siswa didik kita itu ke dunia nyata mereka. Ya kalau tadi passing bola voli, kasih mereka bermain bola voli gitu. Ya bisa dimodifikasi mungkin netnya gitu, ataupun pemainnya atau aturannya. Intinya anak-anak bermain, dihadapkan di dunia nyata mereka. Benar tadi Kak Miss Raji. Yang sangat keliru itu kita ini nanti berani, ayo kita berani bilang ke kepala sekolah kita ataupun bilang ke pengawas kita ataupun guru yang lain. Kalau mau ya dari program PKG ini bilang seperti ini, kita tidak mau lagi melakukan asesmen tes tertulis gitu ya, karena tidak relevan dan tidak otentik, tidak berpihak pada peserta didik. Kita tidak mau penilaian itu hanya sebatas pemahaman peserta didik sejenak gitu, sebentar gitu ya. Kita mau pembelajaran ini bermakna pada peserta didik dengan penerapan asesmen otentik. Jadi kalau materinya permainan ya permainan praktek gitu asesmennya. Jangan sampai kita materinya mempraktekkan malah nanti penilaiannya pakai apa namanya, menyebutkan pilihan ganda gitu, menjelaskan. seperti itu. Oke, jadi ada alasan nih kita gak buat soal gitu kakak-kakak, soal ujian. Mantap Kalau ya. saya Mas Irwan selama ini Mas Irwan, Ya. betul apa tidak? Selama ini kalau saya itu memang selalu memberi teori terlebih dahulu. Pertemuan pertama misalkan itu saya full teori. Ya, terus Saya main bola voli itu ya dari teknik passingnya seperti apa, pokoknya teori sampai selesai. Baru pada pertemuan berikutnya itu saya evaluasi pemahaman anak-anak yang saya sampaikan itu. Setelah dievaluasi baru anak-anak itu disuruh praktek. Setelah saya memberi contoh itu anak-anak praktek passing bawah kayak gitu. Boleh Kak Miss Raji. Tapi jadi penilaiannya saya itu selama ini Mas Irwan, selain ya praktek itu memang utama. Jadi penilaian saya itu juga di pengetahuannya anak itu cuma sama saya dinilai. Kadang anak-anak itu setelah ditanyakan teknik dasar bola voli itu apa saja, itu anak-anak itu kalau suruh nyebutkan itu banyak yang nggak ngerti Mas, banyak. Tapi kalau melakukan, kalau melakukan dia paham, gitu loh. Contoh, sekarang saya tanya, sepak bola itu teknik dasarnya apa saja? Coba sebutkan. Anak-anak tuh bingung, taunya ya cuma menendang, mengumpan. Iya. Seperti itu. Gini Kak, Jadi saya, Miss Raji. Iya, kenapa? Elemen CP kita yang terbaru nomor 32 2024 itu, elemen di PJOK itu sekarang bukan pengetahuan gerak atau terampil bergerak. Elemen kita yang sekarang ini bunyinya terampil bergerak dan belajar melalui gerak. Jadi mereka itu belajar dengan bergerak.
kira-kira kalau kita di rubrik asesmen kita itu diberi peserta didik memahami peran dalam permainan sepak bola. Kalau peserta didik kita itu diberi asesmen permainan sepak bola, misalkan seperti itu ya, kira-kira dalam permainan sepak bola itu mereka bisa tahu nggak di dunia nyata mereka, oh bahwasanya permainan sepak bola ini dimainkan oleh 2 tim gitu. Ada wasit, ada 2 gawang, ada pemainnya, ada teknik menendangnya, ada teknik menggiringnya. Kira-kira dengan mereka bermain, dengan mereka bergerak, mereka belajar nggak? Ya belajar, pasti belajar. Cuma ketika ditanyakan, Ya. kalian tadi pada saat bermain, coba apa aja itu teknik dasarnya barusan yang kalian praktikkan itu. Literasinya yang lemah gitu ya? Iya, literasinya yang lemah gitu loh. Itu juga Jadi, iya Kak, paham saya. Mas, itu saya mau tanya Mas, katanya sampean itu elemen berapa tadi itu 3 berapa? Elemen CP terbaru Itu dari PJOK CP ini. terbaru semua olahraga maksudnya dari SD sampai SMA Mas, apa khusus SD? Iya. Gimana Kak Aryadi terkait dengan CP Kak Aryadi? Gini, mungkin itu perdebatan itu memang sudah lama sih sebenarnya. Karena kenapa? Ini mungkin karena PKG ini muncul, itu seperti pelatihan guru PJOK itu muncul, itu untuk membedakan mana prestasi, mana istilahnya, mana guru PJOK itu dituntut untuk prosesnya, bukan di hasilnya, seperti itu. Jadi kalau sudah berbicara teknik dasar itu sudah paten ketika bicara teknik dasar itu. Soalnya teknik dasar itu ketika voli yaitu harus seolah-olah siswa itu bisa. Tetapi proses di pembelajaran PJOK kan geraknya, bukan tekniknya seperti itu. Jadi prosesnya. Jadi ketika anak-anak itu cewek dengan pertama nggak berani, ada bola datang nggak berani, dengan dilatih itu sudah berani, itu sudah proses. Nah itu penilaiannya itu juga di line seperti itu. Jadi kalau penilaiannya nanti dari teknik dasar yang benar, nah, nanti itu arahnya juga mindset guru PJOK-nya ini loh. Jadi itu yang mungkin yang kenapa pelatihan seperti ini itu oleh pemerintah seperti itu. Jadi untuk membedakan seperti itu, Mas Irwan. Jadi kalau bicara itu nanti enggak, soalnya SMA Pak Misraji, SMA memang kadang tuntutan dari Kontekstualnya. Kontekstualnya ya seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah ke teknik dasar karena di ekstrakurikulernya. Makanya ya Seporan Mas Irwan ya Mas Aryadi Seporannya ya. Iya, ya Saya dari awal PKG itu kan mohon maaf sebelumnya ya kurang nyambung memang gitu loh. Karena yang dibahas itu kan condong ke SD semua kan gitu. Iya, gini. Saya memahami itu ya sudah, saya ngikutin aja kan. Pak Gun. Maksud saya itu Mas Irwan, CP itu tuh Mas, yang aneh itu biar saya tuh nggak salah paham gitu loh Mas. Ya, gini. Yang tadi itu yang lebih dominan melalui gerak itu, maksud saya itu tuh CP buat SD apa buat SMA apa secara keseluruhan gitu loh, biar saya nggak salah paham gitu. Gini Kak. Itu yang maksud saya. Baik, terima kasih Kak Mesraji. Biar nggak salah paham gitu. Terkait dengan CP dulu ya, CP aja dulu ya. CP itu yang membuat pemerintah Kak Mesraji.
Sedangkan TP itu kita yang membreakdown dari CP yang dibuat pemerintah. Pemerintah melalui CP-nya itu ada elemen di CP, Kak Mas Raji. Elemennya itu sama semuanya, Kak Mas Raji. Bunyi elemennya itu sama. Dari SD, dari SMP ataupun tingkat SMK SMA itu sama. Bunyinya apa? Di elemennya ada 4 kan. Ada yang pertama paling atas itu terampil bergerak. Saya rasa sudah saya kirim kapan hari, nanti saya kirim juga ke Miss Raji gitu ya. Yang kedua, belajar melalui gerak gitu. Yang ketiga, bergaya hidup aktif. Yang kelima, memilih hidup yang menyehatkan. Mungkin seperti itu. Nah, di elemen ini CP-nya, CP itu kayak mempraktekkan, peserta didik mempraktekkan apa gitu. Itu kalau CP-nya berbeda, Kak Miss Raji. Kalau elemennya pasti sama. CP ini runtutannya dari elemen, Kak Miss Raji. Jadi pasti seperti itu. Benar kata Kak Haryadi tadi itu. Kenapa sih program PKG ini dimunculkan? Karena yang buat CP itu salah satunya kan Kak Cali. Kak Cali ini pengembang kurikulum PJOK. Itu buat program seperti ini. Biar apa? Biar kesesuaian tujuan pembelajaran itu dengan elemen atau CP ini nyambung gitu Kak Mas Raji. Ya tadi itu flashback kembali ke terkait dengan tujuan pembelajaran, bahwasannya pembelajaran atau pendidikan PJOK di sekolah ini bukan pendidikan olahraga gitu ya. Bukan semata-mata untuk mengembangkan teknik dasar tertentu gitu ya, karena juga yang lebih ditekankan dalam pembelajaran PJOK di sekolah itu lebih kepada pendidikan gerak gitu. Jadi mengakomodir keberpihakan kepada peserta didik. Poin intinya dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah garis tebalnya itu keterlibatan peserta didik. Jadi isu-isu sosial, isu gender, isu inklusivitas atau eksklusivitas gitu ya, inklusi itu dihapus dalam pembelajaran bila kita paradigmanya sama nih semua se-Indonesia gitu. Gak apa-apa kalau menerapkan kayak tadi itu gak apa-apa. Yang penting Kak Mas Raji ini bisa memfasilitasi peserta didik itu dengan pembelajaran yang bermakna. Maksudnya bermakna ini mereka itu bisa menerapkan di dunia nyata mereka. Dan jangan lupa, jangan kepada 1 atau 2 siswa saja dalam kelas Kak Mas Raji. Misalkan hanya kepada siswa yang sudah terampil atau atlet gitu ya. Sehingga peserta didik kita yang obesitas ataupun yang mempunyai kebutuhan khusus itu tidak terlayani juga dalam pendidikan, atau geraknya tidak terlayani juga dalam sekolah kita gitu. Itu Kak Mas Raji. Oke, siap. Biar seru pembahasan hari ini. Mungkin yang lain mau ada yang ditambah. Saya ini ya matikan dulu rekamannya ya, atau nggak ada saya langsung nanti selesaikan slide-nya. Lanjut aja ya. Oke kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini yaitu kakak-kakak mampu merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 sampai modul 2. Kedua, kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata habis ini ya kakak-kakak, video aksi nyata ataupun RPP-nya. Kemudian penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon maaf atau mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Tepuk tangan semuanya kakak-kakak. Cakep. Dan terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya
siang hari ini mohon maaf bila mana dari saya ada yang kurang ataupun ada salah kata gitu ya kakak-kakak. Sebelum kita akhiri, monggo Udah, Mas. berdoa Kak Mesraji dipimpin, bisa nggak? Bisa. Yuk. Baik, teman-teman. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pertemuan hari ini diakhiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Amin. Mesraji. Dari saya yang terakhir, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya kakak-kakak. Ayo. Kita foto dulu. Semua tadi petang dulu. Mana yang lain ada? Kok tak kerampian? Tadi petang. Yuk, kita habis ini libur 11 hari. Kita foto dulu. Mohon Raden. Ayo Kak Mes, muncul. Yang belum on cam, mohon on cam dulu ya kakak-kakak. Lalu Dan, Oke, yuk. ya urusan kita bisa deh. Kelas 3, oke. Oke, kelas 3 yuk. 1. Bentar. 1, 2, 3. Mantap. Kita kirim grup dulu. Payah. Kan kita bisa buka asem. Putri. Apa le? Apa saya?